Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura Sang Casanova, bab 138, Mandi Keringat. 3 hari sudah berlalu, dan saat ini Kiara sudah kembali pulih seperti semula dan berada di mansion Tuan Kiyoshi. Hubungannya dengan Axel pun sudah membaik, dan Axel sudah bisa menerima Kiara sebagai adik kandungnya, meskipun tetap memilih untuk tinggal di apartemen. Dan setiap hari Jiro datang ke mansion tersebut ketika Tuan Kiyoshi sudah berangkat ke kantor dengan membayar semua orang-orang yang ada di mansion itu agar tutup mulut. Karena notabene Jiro adalah menantu Tuan Kiyoshi yang belum dipublik dan Axel juga mengizinkannya, maka semua penghuni mansion pun patuh kepada perintah Jiro dengan izin Axel juga. Axel melakukan hal tersebut pada Jiro karena saat ini Axel tahu jika Sania adalah adik serahim dengan Jiro. Dan pemuda tersebut mengatakan jika dirinya menyukai Sania walau mempunyai jarak lumayan jauh dan lebih tua dari Axel. Aku memberimu izin untuk keluar masuk mansion menemui Kiara, asalkan kau mengizinkan aku dengan Sania, Om. Aku jatuh cinta saat melihat perhatiannya padaku, ucap Axel yang saat ini sedang berbicara empat mata dengan Jiro di dalam mobilnya. Bukankah ini sebuah keuntungan besar bagiku mempunyai adik seperti Sania yang ternyata disukai oleh banyak pria, termasuk Max dan juga bocah tengil itu. Bagiku semuanya tidak masalah mendekati Sania dan biarkan dia sendiri yang menentukan pilihannya. Karena yang terpenting saat ini, aku bisa menemui Kiara kapanpun aku mau, tanpa harus terpisah seperti dulu. Tujuan harus segera terwujud untuk membuat gadisku hamil secepatnya. Dengan begitu, tidak mungkin Tuan Kiyoshi akan terus menolakku, batin Jiro. Tidak masalah, asal aksesku menemui Kiara berjalan lancar, maka tidak akan pernah aku menghalangimu untuk mendekati adikku, jawab Jiro. Oke, aku suka dengan jawaban Anda, Om, ucap Axel. Keduanya pun saling berjabat tangan dan berpelukan. Dan beberapa saat kemudian Axel keluar dari mobil Jiro dan kembali ke mobilnya. Sementara Jiro langsung menggerakkan mobilnya menuju mansion Tuan Kiyoshi di jam kerja, sehingga suasana sudah aman terkendali. Di mansion Tuan Kiyoshi, Kiara baru saja selesai mandi dan bermalas-malasan duduk berjemur di depan kolam renang, sambil badan yang dibaringkan di atas kursi panjang dengan wajah yang ditutupi pakai penutup mata. Hal itu memang biasa dilakukannya untuk menambah imun badannya setelah keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba Kiara berteriak histeris ketika ada seseorang yang langsung memeluknya dengan menempelkan kepalanya di perut ramping gadis itu. Ah! Teriak Kiara. Jiro, lanjutnya, ketika mengetahui dan menyadari jika seseorang tersebut adalah Jiro. Hai baby, sapa Jiro sambil melepas kacamata hitamnya. Jiro, bagaimana kau bisa ada di sini? Lalu kenapa kau kemari? Kalau papa tahu pasti kau bakalan akan dicincang, ucap Kiara. Tidak ada yang tidak bisa bagi seorang Jiro, baby. Dan tentunya aku kemari karena merindukanmu, ucap Jiro yang langsung ikut membaringkan badannya di kursi sebelah Kiara. Hal itu membuat Kiara justru malah bangkit dan meminta Jiro agar tidak terlalu bebas bertindak di luar, karena bisa jadi orang-orang mansionnya melaporkan pada Tuan Kiyoshi. Kita masuk saja, jangan di sini, ucap Kiara yang langsung melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam mansion. Awalnya Jiro tidak mau masuk dan lebih menikmati udara di luar. Tapi ketika melihat punggung Kiara, otak kotornya pun langsung berpacu untuk segera bangkit dan mengekori Kiara dari arah belakang, sembari terus melihat bagian punggung dan yang lainnya milik Kiara. Katakan apa maumu, Jiro? Tanya Kiara setelah keduanya sudah masuk ke dalam mansion. Boleh aku numpang istirahat di kamarmu?
Sahut Jiro yang bukannya menjawab pertanyaan Kiara, tapi justru menciptakan pertanyaan baru kepada gadis itu. Jiro pun langsung melenggang naik ke lantai 2 tempat kamar Kiara berada, dan tentunya dibuntuti oleh gadis tersebut dengan banyak pertanyaan. "Jiro, jawab pertanyaanku. Kenapa kau kemari?" tanya Kiara. "Nanti aku jawab setelah aku sampai di kamarmu, Bibi. Bersabarlah. Aku pun sebenarnya sama sepertimu yang sudah tidak sabaran," jawab Jiro yang malah ngelantur. Ceklek. Kiara sengaja mengunci pintu kamarnya, berharap tidak ada orang-orang mansion yang melihat Jiro datang. Dan memang saat ini suasana mansion terlihat sangat sepi, karena sebelumnya Jiro sudah meminta seluruh penghuni mansion seperti pelayan untuk keluar dari mansion dan hanya menyisakan penjaga saja. "Jiro, aku merindukanmu, baby. Tidak bolehkah aku merindukan istriku sendiri?" Sela Jiro ketika bahkan saat Kiara belum selesai berbicara. "Iya, tapi tidak bisa sebebas ini. Kau ingat jika hubungan kita belum kau publik, Jiro," ucap Kiara. "Mari bantu aku untuk mempublikannya," ucap Jiro. "Caranya?" sahut Kiara yang tidak mengerti. Jiro hanya menjawabnya dengan senyuman. Lalu pria itu menarik salah satu lengan Kiara agar merapatkan badannya kepadanya. "Jiro, tidak. Kita bisa ketahuan orang-orang mansion," ucap Kiara takut. "Shh. Mereka bahkan sudah tahu semua jika aku datang untukmu. Dan setiap hari aku akan datang menemuimu," bisik Jiro yang membuat Kiara lagi-lagi melebarkan matanya terkejut. Namun belum sempat Kiara kembali berceloteh, Jiro sudah membungkamnya hingga aktivitas pun berlanjut sampai keduanya bermandi keringat.